Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Darmawan. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian, penyebaran, gejala, serta pencegahan HIV atau AIDS. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh tidak mampu lagi melawan infeksi yang masuk. Jadi, HIV ini menyerang salah satu sel yang ada di darah putih, yaitu sel T dan CD4. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi. Jika tidak ditangani sesegera mungkin, infeksi HIV dapat berkembang menjadi hingga tahap akhir, yaitu AIDS. Akibatnya, tubuh akan terus merasakan sakit karena terjangkit infeksi. Jadi, HIV adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem imunitas tubuh, sedangkan AIDS adalah kondisi gangguan kesehatan yang diakibatkan dari melemahnya sistem imunitas tubuh tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebaran HIV. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. Berikut beberapa faktor yang dapat memicu penyebarannya. Yang pertama, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain, bergonta-ganti pasangan dan melakukan seks bebas, melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi, transfusi darah yang alatnya tidak steril, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV, dan mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya, dan lain-lain. Sejatinya, virus ini hanya bisa terjadi karena adanya kontak cairan tubuh penderita. Kontak cairan tubuh tersebut adalah darah, sperma, cairan vagina, serta ASI. HIV tidak dapat ditularkan melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ataupun sentuhan fisik. Selanjutnya, saya akan membahas gejala penyakit yang dialami oleh penderita HIV dan AIDS. Pada tahap 1, penderita akan mudah terserang penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam, dan nyeri otot. Gejala tahap 1 ini, infeksi bisa akut, bisa ringan, hingga berat, dan dapat berlangsung hingga beberapa hari hingga beberapa minggu. Pada tahap kedua, berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah, serta herpes zoster. Memasuki tahap kedua, gejala HIV yang timbul masih serupa dengan tahap yang pertama. Tahap kedua ini biasanya akan berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Apabila tidak mengalami pengobatan, pada tahap kedua ini virus akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Dan pada tahap ketiga, penderita akan mengalami demam berkepanjangan, tubuh selalu merasa lemas dan tidak berdaya, kesulitan untuk bernapas, mengalami gangguan diare kronis, mudah terserang infeksi jamur pada badan, berat badan menurun drastis karena kehilangan nafsu makan. Di tahap ketiga ini, infeksi HIV sudah semakin parah dan memasuki kondisi AIDS. Nah, sekarang saya akan membagikan cara-cara pencegahan agar terhindar dari penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, gunakan alat kontrasepsi setiap akan berhubungan intim, hindari berhubungan intim lebih dari satu pasangan, tidak memakai jarum bekas orang lain, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, melakukan sunat pada pria, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Jika menduga terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera berkonsultasi ke dokter untuk mencegah tertularnya penyakit HIV atau AIDS ini. Nah, sekian presentasi materi tentang HIV dan AIDS dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.